Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mereview tentang materi perkuliahan, khususnya mata kuliah bahasa Inggris. Seperti rekan-rekan ketahui bahwa belajar bahasa Inggris ini merupakan suatu kontinuitas atau suatu pembelajaran yang sifatnya kontinu, tidak hanya sekedar di perkuliahan tapi juga di luar perkuliahan. Nah, di dalam belajar bahasa Inggris ini tentunya banyak aspek-aspek yang di, dihubungkan dan banyak aspek-aspek yang menjadi konten di dalam bahasa Inggris. Many aspects of learn English language. Nah, implikasi daripada bahasa Inggris sendiri itu banyak. Oke. Mulai dari implikasinya terhadap masyarakat dan juga bagaimana implikasinya atau pengaruhnya terhadap komunikasi dan bagaimana implikasinya atau pengaruhnya terhadap perkembangan budaya, perkembangan bahasa, dan bagaimana perkembangan kata juga mempengaruhi perkembangan dari bahasa Inggris itu sendiri. Juga di dalam dunia penelitian juga dalam menulis artikel ilmiah juga menggunakan bahasa Inggris jika ingin artikel ilmiahnya bisa tembus di jurnal internasional. Nah, bahasa Inggris sebagai bahasa universal. Sebagaimana rekan-rekan ketahui bahwa bahasa Inggris itu merupakan bahasa universal, artinya bahasa yang digunakan tidak hanya di dalam satu negara, tetapi di lintas negara. Rekan-rekan bisa lihat di gambar ini cenderung identik dengan gambar negara Inggris. Nah, negara-negara persemakmuran Inggris atau yang disebut dengan Commonwealth Country itu menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama. Seperti Amerika, Australia, New Zealand, kecuali Malaysia. Malaysia itu dia punya historis sendiri bagaimana bahasa Inggris itu tidak dipaksakan untuk menjadi bahasa utama. Nah, dalam dunia internasional, for the international conference, English language also as a main language that used by the speaker, either from the native speaker or from the foreign speaker. Jadi ketika di international conference sendiri, bahasa Inggris itu menjadi bahasa utama yang dipakai. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang pengaruh dari negara-negara pengguna bahasa Inggris seperti Amerika, Inggris, dan negara-negara lain itu sangat besar. Seperti halnya kita ingin menjual barang sama orang, misalkan kita ingin menjual barang sama orang Papua misalkan, otomatis kita harus menguasai bahasa mereka. Tidak akan laku barang kita jika tidak menguasai bahasa Papua. Nah, seperti itu juga dengan kita sendiri. Kita tidak akan bahasa kasarnya laku di dunia internasional jika kita tidak menguasai bahasa Inggris. Nah, bagaimana pendapat Anda tentang pembelajar bahasa Inggris? Nah, saya yakin rekan-rekan yang menonton video ini mengetahui bahwa bahasa Inggris khususnya di negara kita ini sudah dikenalkan atau sudah diintroduksikan sejak dari SD sampai SMA, bahkan sampai perguruan tinggi. Khusus untuk di perguruan tinggi, di awal semester, baik semester 1 atau semester 2, dikenalkan mata kuliah bahasa Inggris. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena memang banyak mahasiswa yang menganggap bahasa Inggris ini merupakan bukan menjadi bahasa utama yang harus dikuasai mereka. Karena mereka beranggapan bahasa Inggris ini tidak digunakan dalam sehari-hari. Seperti itu. Nah,
Jadi tugas kalian adalah bagaimana sih pendapat kalian tentang pentingnya belajar bahasa Inggris. Ya, yang kedua, kesulitan dalam belajar bahasa Inggris. Gitu. Yang ketiga, belajar bahasa Inggris melalui kelas online. Seperti kita ketahui bahwa karena pandemi COVID-19 ini, maka pemerintah membuat aturan bahwa di perguruan tinggi itu dibuat atau diselenggarakan kelas online atau sekarang populernya PJJ, pembelajaran jarak jauh, dan kesulitan dalam kelas online. Nah, catatan bahwa setiap pertanyaan harus ditulis minimal 2 opini atau 2 jawaban dari setiap pertanyaan ini. Oke? Saya kira this is the end of this video. I hope that you understand what I say. Okay, and see you next time. Good luck.